Rasulillah
وفؤادي قد بدأت بدي ظلام يا حبيبي يا حبيبي كيف أشواق وسجنا مرشدون غنى يا عيني غنى وأطربنا هيا زال هيا زال هيا جال أشواق يا عيني أشواق وسجنا منشدون غنى يا عيني غنى فأقربنا اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن كيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول رجعنا في كل خير وسامع البر والأصول كل رجعنا في كل خير وسامع البر والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام علينا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسنات
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat, ikhwan muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah,
demi hari kita semuanya oleh Allah digiring ke majelis-majelisnya yang Allah muliakan, dikumpulkan dengan hamba-hambanya yang soleh, dengan hamba-hambanya yang alim, minimal hamba-hambanya yang ingin menjadi orang-orang soleh. Dari majelis ke majelis kita mendapat barokah yang sangat hebat, rahmat yang sangat lebat, anugerah yang sangat dahsyat dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Melalui sebab junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu sebab yang lain, wasilah lain di bawah junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad, seperti halnya wasilahnya para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, wasilahnya para malaikat alaihimussalatu wassalam, wasilahnya para wali, para ulama, para syuhada, para salihin radhiyallahu anhum ajma'in, baik yang masih hidup maupun arwah-arwahnya yang selalu memberkahi kita. Juga barokahnya sesama mukmin, sesama muslim, yang satu sama lainnya saling menambah, saling menggabungkan. Semoga Allah selalu menghubungkan kita dengan segenap yang Ia muliakan, mengumpulkan kita dengan segenap yang Ia agungkan. Kita selamanya tidak terpisah daripada kemuliaan dan daripada hamba-hamba Allah yang mulia. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah atas hebatnya anugerah yang Allah hujankan kepada kita. Dan ini sulit terdapat di kota-kota lain, sulit terdapat di provinsi-provinsi lain, sulit terdapat di negeri-negeri lain. Di mana majelis ilmu yang kita wujudkan dan yang kita hadiri tanpa batas. Allah. Tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi dengan tempat. Artinya
kapanpun, dimanapun, selalu berupaya dan berusaha mencari ilmu dan menyebarluaskan ilmu dengan segala cara. Inilah cara yang dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bab keilmuan. Di mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sangat singkat, para sahabat Nabi yang tadinya basicnya macam-macam, yang pada umumnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi. Ada yang tadinya mengenal agama-agama lain, ada yang tadinya tidak mengenal agama-agama lain, ada yang tadinya mengenal agama Samawi, ada yang agama-agama Arabi, bukan agama Samawi. Ada yang tadinya bertuhan, ada yang tidak mempercayai Tuhan sama sekali, ada yang tadinya basicnya ahli kemunkaran, ahli kejahatan, ada yang tidak. Ada yang basicnya terdidik dengan pendidikan ilmu umum, ada yang datang dari kampung-kampung dan gunung-gunung yang tidak pernah terdidik sama sekali. Macam-macam basic. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tatkala para sahabat mengucapkan dua kalimat syahadat menghadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini kepada keberadaan Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta, meyakini kepada ketuhanan Allah Jalla Jalaluhu Wahdah dan Maha Sucinya Allah dari segala sifat kekurangan. Lalu mengenal sifat-sifat Allah tersebut, lalu mengenal tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kesucian Allah dari segala sifat kekurangan, tanda-tanda kesempurnaan Allah melalui alam semesta yang ditafakuri oleh muslimin, mukminin, lalu memandang fenomena terindah adalah
kesucian, keagungan, kesempurnaan, keterpujian, keunggulan, kebenaran, kewangian, keterdepanan sang Rasul Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Dan keilmuan beliau yang terus dicurahkan siang dan malam kepada para sahabatnya. Keilmuan beliau yang diajarkan secara praktek langsung, ilmu amaliyah, para sahabat tidak hanya mendengar pembicaraan Nabi saja, tapi para sahabat menyaksikan fenomena hakikat yang dibicarakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka seluruh basic dan background para sahabat walaupun bermacam-macam semua mencair. Semua dinetralisir oleh tauhid, oleh aqaid, dinetralisir oleh keyakinan kepada Allah, dinetralisir oleh pemandangan terindah tatkala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pendidikan keilmuan langsung diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara bersamaan dengan pendidikan amal, dengan pendidikan etika yang terpuji, dengan pendidikan dakwah dalam berbagai hal. Maka tidak heran karena sistem pendidikannya kompak. Tidaklah heran karena sistem pendidikannya tanpa batas waktu, tanpa batas ruang, tanpa batas tempat. Selalu Nabi memberikan keilmuan dan memberikan contoh. Selalu Nabi memberikan pendidikan kepada para sahabatnya dan ahlul baitnya. Di saat Nabi di rumah, di saat Nabi keluar dari rumah, di saat Nabi ada di kampung halamannya, di saat Nabi bepergian, para sahabat selalu mendapatkan didikan yang sangat istimewa dari sang Nabi Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang pendidikannya sangat sempurna, pendidikannya kompak, pendidikannya bercampur baur. Makanya sahabat walaupun tidak mendengar langsung dari lisan Nabi, tapi sahabat melihat dari kehidupan Nabi.
ada sahabat yang dari sisi menyaksikan apa yang Nabi amalkan agak kurang karena sahabat ini jauh dari Nabi, tapi sahabat menerima langsung ya, dari sabda-sabda Nabi. Tapi semua sahabat, yang namanya sahabat, pernah bertemu dengan Nabi. Karena Nabi kehidupannya adalah fenomena kesempurnaan, wujud kesempurnaan dalam seluruh sifat-sifat keterpujian. Maka sahabat hanya satu kali pertemuan dengan Nabi sudah bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari sang Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus didakwahkan? Langsung ketika melihat sosok Nabi, sahabat memahami kepada tujuan, visi dan misi dalam hidup. Langsung para sahabat memahami kepada apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini. Harus bagaimana sikap saya kepada Allah. Harus bagaimana sikap saya kepada Nabi. Harus bagaimana sikap saya kepada semua hamba-hamba Allah dan kepada semua makhluk Allah hanya dengan satu kali pertemuan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Lalu kita sekarang memahami kenapa terjadi di zaman sekarang ini kerusakan-kerusakan di kalangan umat Islam itu sendiri, di kalangan mukmin itu sendiri, dalam berbagai hal, dari sisi keilmuan, baik dalam ilmu keimanan lemah, dari sisi akhlakul karimah, etika-etika terpuji dan peradaban yang mulia pun juga banyak kerusakan. Dari sisi hukum, wawasan tentang hukum, banyak kerusakan. Dari sisi amal, perbuatan-perbuatan yang soleh, banyak kerusakan. Dari sisi niat-niat, banyak kerusakan. Dari sisi kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang mulia pun juga banyak kerusakan. Sehingga di zaman sekarang akan sulit menemukan buah daripada ma'rifat kepada Allah, buah daripada keyakinan kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad, buah daripada amal soleh, akhlakul karimah, buah daripada niat-niat yang baik, buah daripada menjalankan berbagai warna-warni pengabdian kepada Allah, buah daripada doa, buah daripada kalimat thayyibah, daripada zikir, wirid dan sebagainya. Sulit di zaman kita untuk bisa merasakan buahnya dan menyaksikan buahnya. Tidak seperti apa yang disaksikan dan apa yang dirasakan oleh leluhur-leluhur kita
dari mulai masa kakek-kakek dan uyut-uyut kita, yang mana dulu masih banyak aulianya, masih banyak pemilik karomahnya, masih banyak yang doa-doanya mustajab, masih banyak manusia-manusia yang akhlaknya sempurna, yang keyakinannya sempurna, yang mampu membuktikan inilah buah daripada ma'rifat, daripada iman, daripada ibadah, daripada wirid, daripada kalimat thayyibah. Sampai mana? Dari zaman kakek sampai hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita semuanya paham yang menjadi sebab karena sistem apa yang dijalankan oleh Nabi yang disebut dengan bahasa Arabnya, sistem tersebut adalah manhaj atau thariqah atau thariq atau jalan, manhaj kenabian, manhaj yang dijalankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah tidak bisa ditiru oleh manusia-manusia di zaman sekarang ini. Manhaj inilah yang memang harus dimunculkan kembali. Manhaj inilah yang harus diterapkan kembali oleh para ulama-ulama Allah, dimanapun ulama Allah itu berada dan kapanpun, yakni manhaj nabawi, manhaj kenabian, di mana di zaman kita sekarang bahwa mencari ilmu dan dakwah sudah ada batasan waktu, lalu ada batasan tempat. Di samping itu pula masih banyak kekurangan-kekurangan, bahwa di zaman sekarang ini kebanyakan umat itu tidak bisa menyaksikan secara langsung dari kehidupan para ulama-ulamanya, hanya mendengarkan ceramah-ceramah. Dalam ceramah-ceramahnya pun masih banyak kekurangan-kekurangannya, karena bahasan-bahasannya yang tidak menyeluruh. Lalu kala melihat fenomena apa yang diperbuat oleh pemimpin-pemimpin umat dari sisi akhlak dan amal-amalnya, pun juga sekarang banyak terjadi kekurangan-kekurangan yang ini semuanya sangat-sangat berpengaruh kepada sistem pendidikan kepada umat. Oleh sebab itulah umat di zaman sekarang merasakan dan menyaksikan berbagai kekurangan-kekurangan dan kerusakan-kerusakan. Tidak heran kalau bermunculan faham-faham baru. Ada yang bertanya, Pak, bukankah ini juga terjadi di Timur Tengah? Sama, di mana-mana juga gitu. Asal muasal kerusakan adalah dari perubahan sistem. Maka kita wajib bersyukur, walaupun masih jauh dari sempurna, tapi sedikit demi sedikit, alhamdulillah, kita merasakan dan menyaksikan perubahan. Perubahan yang
kita rasakan bersama. Pertama, perubahan sistem dalam mencari ilmu dan dalam dakwah. Apa yang dimaksud perubahan? Tanpa batas lagi. Kalau ngajinya sudahlah seminggu sekali. Nah, kalau ngajinya sudahlah hanya 1 jam saja, atau ngajinya sudah harus siang saja, atau ngajinya jangan lewat dari jam 10. Nah, atau ngajinya harus di madrasah saja, atau ngajinya harus di pesantren saja, sehingga di pasar sepi dari dakwah, di jalanan sepi dari dakwah, dari pendidikan. Nah, itu semuanya dirubah dulu sistemnya. Jadi ngaji tanpa batas, dakwah tanpa batas. Jadi ini namanya unlimited. Unlimited itu begitu. Tidak ada limit waktu dan tidak ada batasan tempat. Seperti yang diterapkan oleh Rasulullah. Maka kalian semua akan merasakan betapa cepat perubahan dalam wawasan. Dan bagaimana para ulama tatkala mendidik umat bisa terus meningkatkan dan meningkatkan dan meningkatkan, tidak monoton dalam pengetahuan, tidak monoton dalam amal, tidak monoton dalam akhlak, tidak monoton dalam dakwah. Selalu membikin hal-hal yang terbaru dan terbaru. Selalu bikin wawasan-wawasan yang aktual. Sehingga umat, walaupun backgroundnya dan basicnya sama sekali tidak pernah pesantren, seperti halnya di zaman Nabi SAW, dengan basic yang macam-macam, tapi tatkala masuk kepada Islam, mengikuti Nabi, mencair semuanya, menjadi mukmin sejati, menjadi muslim sejati, sedikit demi sedikit. Kekurangan-kekurangan di dalam diri kita, dari sisi apapun itu, kekurangan tersebut kita tambalin. Alhamdulillah. Bayangkan wawasan Quran dan wawasan sunnah, keagungan Allah dan keagungan Rasul yang tanpa batas. Bagaimana kita bisa mengenalnya kalau memang ngajinya seminggu sekali atau seminggu 2 kali? Itu pun juga hanya 1 jam efektifnya. Yang efektif 1 jam pun juga itu bahasanya monoton. Itu juga. Bagaimana umat ini bisa menambah wawasan sementara kebesaran Allah tiada batas, sementara kesempurnaan Allah tiada batas, sementara kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada batas. Bagaimana wawasan tentang Quran dan Sunnah tiada batas. Coba logikanya bagaimana umat ini bisa pintar, umat ini bisa mengarungi semuanya dengan waktu yang sangat cepat. Logikanya bagaimana? Waktu yang sangat cepat bisa nggak dikejarin? Tidak bisa. Tidak bisa. Terkecuali merubah dulu sistem pendidikan. Bahwa para ulama harus rajin mendidik umat itu dengan manhaj kenabian lagi. 1,
dihilangkan batasnya. Tidak, tanpa batas lagi. Terus mendidik umat itu di pasar, di rumah, di madrasah. Jangan menunggu mendidik umat nanti saja ya minggu depan. Nanti saja kalau rotina. Tidak. Sekarang untuk memintarkan umat ini beda dengan dulu. Dulu harus pakai unta, sekarang tinggal klik. Sekarang memakai streaming, sekarang bisa memakai HP, internet, lewat apa saja dakwah untuk memintarkan umat. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas keamanan yang Allah hadiahkan kepada bangsa Indonesia ini, terutama Jawa Barat. Alhamdulillah. Dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas kebaikan dan dukungan pemerintah. Catat tuh, dukungan dan kebaikan pemerintah kita itu perlu dicatat. Dan petugas-petugas keamanan masyarakat seperti halnya Polri-nya, jajaran kepolisian, seperti halnya TNI-nya, yang semuanya kompak mendukung acara-acara seperti ini, di mana di banyak negara, di banyak daerah justru pemerintahnya yang tidak mendukung. Banyak masyarakat yang ingin mengaji tanpa batas, namun pemerintah tidak mendukung. Pemerintah yang melarang. Tapi subhanallah, pemerintah Sumedang, subhanallah, TNI-nya, Polri-nya, semuanya bukan cuma welcome, tapi sangat mendukung, sehingga perubahannya signifikan, khusus untuk Sumedang ini. Makanya kalau Sumedang sesuai motonya ingin dijadikan Sumedang agamis, dalam artian agamis adalah warga Sumedang semuanya menguasai wawasan-wawasan Islamnya dengan luas, dan warga Sumedang mengamalkan ajaran Islamnya dengan benar, dan masyarakat Sumedang berdakwah, mendakwahkan Islamnya pun juga secara luas. Semua sendi kehidupannya selalu terisi roh agama, sehingga segalanya agamis. Bukan agamis di waktu sholat saja, di masjid saja, di madrasah saja. Agamis dalam segala hal. Betul-betul agamis. Maka tidak akan lama Sumedang ini, tidak akan menunggu sampai 2000 berapa, 18, tidak. Tapi akan cepat masyarakat Sumedang ini menjadi masyarakat yang agamis. Dan pemerintah tatkala ingin mengeluarkan perda-perda baru yang berhubungan dengan keislaman masyarakat, warga Sumedang tidak akan sulit pemerintah. Kenapa? Karena warganya sudah Islami, warganya sudah agamis. Tidak akan sulit. Bahkan sekarang yang terjadi kesulitan itu di tingkat pemerintahannya. Ini sulit. Kesulitan. Sebagian ingin memunculkan perda-perda yang mendukung kepada agama. Sebagian tidak ingin. Bahkan sebagian ada yang ingin memunculkan perda
yang sifatnya ini merusak kepada masyarakat, merusak kepada umat. Sehingga ada perda yang telah lolos di Sumedang ini seperti halnya kebebasan diskotik. Ini yang sudah dilegalisir, okay? Tapi sesungguhnya tidak semua setuju. Walaupun pada akhirnya diketok palu. Namun jikalau masyarakatnya pun juga semuanya sudah Islami dan agamis, tidak akan terjadi di diskotik hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan bisa terjadi diskotiknya diskotik yang Islami. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan namanya diskotik jadi Islami. Lagu-lagu yang ada di diskotiknya lagu-lagu nasyid, sholawatan, memuji Allah dan Rasul. Apa tidak bisa seperti itu? Yang masuk ke diskotiknya pakai jilbab, pakai kopiah, pakai sorban. Bahasan di diskotiknya yang diobrolkan, subhanallah, bukan cewek, bukan laki, tapi yang diobrolkan adalah keilmuan. Hasil ngaji kemarin diketip, hasil ngaji di sana, hasil ngaji di sini, tentang ilmu akidah, tentang itu, tentang ini, subhanallah. Itu nongkrongnya orang-orang muslim di diskotiknya. Bisa nggak bikin gitu? Ya, harus, karena sekarang sudah kadung, namanya sudah kadung lolos. Kita tidak tahu tujuan yang meloloskan tersebut untuk apa, baik atau buruknya antara pribadi dengan Allah. Namun kita sebagai warga Sumedang yang terdidik dengan didikan Allah yang sempurna, yang terdidik dengan didikan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang agung, maka kita semua harus bangkit. Harus bangkit kita. Dan sekarang yang harus mendirikan diskotik itu adalah ahli-ahli pengajian. Jangan keburu direbut diskotik itu oleh orang-orang yang justru mereka tidak mengenal agama, atau mereka punya visi misi yang akan merusak agama itu sendiri. Kita rebut. Bagaimana kita bisa membangun diskotik yang Islami sebagai percontohan? Subhanallah. Di dalamnya ada dakwah. Di dalamnya ada nasyid dan pujian-pujian kepada Allah dan Rasulnya. Ingat ini masukan-masukan nih. Barangkali di antara kita ada orang-orang yang berduit. Kalau begitu saya ingin dakwah lewat diskotik. Silakan. Yang masuknya ke sana berkopiah dan bersorban. Silakan. Dan Bapak menyarankan kepada ahli pengajian Bapak, menyarankan kepada semuanya, belajarlah berdakwah. Semua ahli pengajian Al-Fakir supaya belajar berdakwah, masuklah ke diskotik, memakai sorban, memakai kopiah, nongkrong di diskotik dan obrolan-obrolan, minta kepada pengurus diskotik tersebut supaya di setel lagu-lagu Islami dan sebagainya. Kalau kita sering nongkrong di sana, yang pakai jilbab, yang pakai cadar, yang pakai sorban, duduk nongkrong sambil baca sholawat, sambil baca, lama-lama diskotik itu hilang kemunkarannya.
Dan mereka yang membuka auratnya akan malu kalau melihat Pak Haji dan Bu Haji yang pakai sorban dan yang pakai jilbab, bahkan pakai cadar di sana kumpul. Obrolan-obrolan pun akan beralih. Nah, jangan sampai dibiarkan oleh kita. Mereka menjadi kuat. Mereka menjadi terbiasa. Atau jangan sampai terjadi pengkhususan daerah atau pengkhususan tempat untuk kemunkaran. Sehingga terjadi lokalisasi tempat-tempat kemunkaran. Dikhususkan ini daerah dan tempat kampung pelacuran. Ini daerah yang tempat kampung perjudian. Nah, itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Negeri kita harus bebas, steril dari segala bentuk kemunkaran. Karena kita semuanya, hatta pemerintahnya, polisinya, ABRI-nya, semuanya tidak ada yang bisa membentenginya. Tidak ada yang bisa mengawalnya. Maka tetap upaya kita jangan memberi celah kepada orang lain untuk berbuat ketidakbaikan, untuk berbuat kekejian, untuk berbuat hal-hal yang merusak akidahnya, merusak akhlaknya, dan merusak akhlak orang lain. Sehingga lama-lama menjadi kuat. Lama-lama di sana menjadi pesantrennya kemunkaran. Setiap orang yang datang ke sana menjadi ahli munkar dan menyebar luaskan lagi kemunkaran di daerahnya masing-masing. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Ini kan sudah kadung lolos. Kita sudah punya perda bahwa narkoba dan apa itu minuman keras, alkohol 0%. Jaga oleh kita. Kita sekarang sudah kecolongan. Apa kecolongan? Yaitu perda dibebaskannya diskotik. Itu namanya kecolongan. Nah, maka kita tetap masyarakat Sumedang semuanya harus bisa membentengi. Salah satu bentengnya adalah dengan cara dakwah. Salah satu dakwahnya adalah bagaimana kita sering mengunjungi dan merubah acara yang sudah dibentuk di sana. Silakan para panitianya membuat acara, namun kita merubahnya acara tersebut dengan akhlak yang terpuji, dengan amalia-amalia dan fenomena-fenomena, amalan-amalan yang soleh, busana-busana muslim yang rapi, obrolan-obrolan ilmiah, keimanan, keislaman. Masuk ke pasar-pasar. Sekarang di pasar-pasar alhamdulillah sudah mulai penuh dengan yang berjilbab. Sudah mulai masuk ke pasar-pasar yang bersorban. Tidak aneh, bukankah? Kalian semua menyaksikan bagaimana dulu asing melihat yang pakai gamis, yang pakai sorban, tapi sekarang sudah tidak asing lagi. Hatta di pasar-pasar yang bersorban, yang berkopea, berjubah, asing enggak? Dulu asing, apalagi dengan isu-isu daripada mereka yang memusuhi Islam.
dengan menyebut teroris dan sebagainya, lalu digambarkan yang pakai cadar dan sebagainya. Biasakan oleh kalian, biar semua tahu bahwa ini lain loh, walaupun bercadar tapi lain daripada teroris. Ini bercadar tapi akhlaknya mulia. Ini bercadar bersosialisasi dengan masyarakat dengan akhlak yang terpuji. Bercadarnya ini tidak takut, tidak punya pendapat dan pemahaman yang merusak yang lain, menteror yang lain. Nah, ini akan mencairkan, ini akan menetralisir racun-racun dalam pemahaman yang sengaja sekarang dipublikasikan. Maksudnya untuk menghancurkan nilai-nilai Islam. Tapi sebagai muslim pun juga jangan kalah politik, jangan kalah siasat, jangan ketinggalan langkah. Tatkala yang bercadar disebut teroris, bercadarlah tapi perlihatkan bagaimana pemahaman kalian, bagaimana akhlak kalian, bagaimana kalian menjadi suri teladan yang baik di mata publik. Karena ini tetap ajaran Islam. Ajaran Islam tidak boleh dihilangkan, dan orang yang mengingkari kepada ajaran Islam itu bisa murtad. Dan kita jangan takut karena kita ada di daerah yang aman. Kalau kalian ada di daerah yang diduga terorisnya kuat, wajar-wajar saja kalian menghindari cadar dan sebagainya umpamanya. Tapi kalau kalian ada di daerah aman, justru kalian harus memperlihatkan bahwa ini berbeda dengan itu, gitu kan? Sama-sama dicadar tapi berbeda dengan yang itu. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Jangan sampai menghilangkan unsur-unsur keislamannya. Kalian berjenggot umpamanya, berbeda nih yang berjenggot ini dengan yang itu, kan? Pakai gamis di atas mata kaki, gamisnya kok berbeda ya? Yang bergamis di sini dengan yang bergamis di sana, ya enggak? Ya enggak? Dan ketahuilah bahwa yang melakukan berbagai kejahatan-kejahatan itu sekarang ditumpukan kepada muslim, di mana umat Islam itu di mana-mana sekarang banyak yang ketakutan. Sesungguhnya umat Islam itu bukan ketakutan, tapi bagaimana umat Islam ini bisa menghadapi dan menyikapi siasat politik mereka yang akan menghancurkan Islam dengan bukan cara dengan dilepas ajaran Islam, bukan cara dengan unsur-unsur keislamannya dicopot karena takut diduga teroris dan sebagainya. Bukan seperti itu. Catat oleh kalian, apakah teroris itu pakaian ataukah teroris itu adalah sifat? Jawab. Teroris itu pakaian apa sifat? Sifatnya. Justru ini nasihat bagi umat Islam. Hai umat Islam yang memiliki sifat suka menteror yang lain, berhentilah dari sifat tersebut.
Bukan harus membuka cadar atau membuka jilbab atau membuka sorban atau mengerok jenggot. Bukan seperti itu, atau berganti gamis kalian dengan Levi's. Bukan. Bukan harus seperti itu. Kalian tidak usah meruntuhkan nilai keislaman dari sisi pakaian. Namun yang menjadi permasalahan, lihat kepada titik tadi. Titiknya adalah teroris. Teroris itu adalah sifat menteror orang lain. Nah, copotlah sifat tersebut. Dan ini nasihat bagi kita. Kalau Islam itu ternyata sifatnya rahmatan lil alamin, sifatnya adalah akhlakul karimah, peradabannya mulia. Bagaimana hubungan dengan sesama manusia baik, bukan cuma dengan Allah saja. Dengan etika yang terpuji, soal urusan pakaian tidak jadi soal. Bahkan ini akan merubah lagi. Merubah apa? Jadi lebih memperkuat keislaman, memperkuat keislaman kita. Unsur-unsur keislaman akan lebih kuat. Kalau sekarang umpamanya yang bercadar atau berjenggot itu dianggap teroris, umpamanya, berubahlah sifatnya dari sifat menteror kepada sifat rahmatan lil alamin, maka akan berubah pula seketika di wajah publik. Wah, ternyata yang bercadar itu orangnya baik-baik. Ternyata yang berjenggot itu akhlaknya mulia dan terpuji. Ternyata yang pakai gamisnya ngatung itu amalnya, perbuatannya soleh, kata-katanya baik, peradabannya mulia. Nah, ini akan merubah lagi nanti. Terlepas daripada tujuan mereka menganggap teroris lalu dikait-kaitan dengan cadar atau dengan hal-hal lain, unsur-unsur keislaman, terlepas tujuannya, tapi tetap akan mencair dengan sendirinya. Seperti halnya bagaimana Nabi disebut oleh mereka orang-orang kafir dulu sebagai pendusta, sebagai teroris, sebagai itu dan ini, pemecah belah umat dan sebagainya. Namun ini semuanya batal. Usaha mereka gagal, upaya mereka sia-sia, fitnah mereka lenyap. Kenapa? Karena Nabi mendidik sahabatnya dengan didikan yang sempurna dari seluruh sisi, dari akidahnya, dari etikanya, dari amalnya, dari ucapannya, dari cara bergaulnya. Dididik oleh Nabi dengan didikan yang sempurna. Akhirnya mencair dan netral semuanya. Akhirnya yang tadinya menganggap Nabi miring menjadi pemuji Nabi, menjadi pecinta Nabi, padahal tadinya memusuhi Nabi. Subhanallah. Nabi tetap tidak merubah kok. Istri-istri Nabi bercadar semua. Sahabat-sahabat Nabi tuh dari kalangan wanitanya bercadar semua. Walaupun ayat hijab itu tidak langsung sekaligus. Ayat hijab itu dan didikan hadis-hadis tentang hijab bagi perempuan, yakni berhijab itu artinya menutup auratnya secara menyeluruh, itu step by step. Jadi tidak sekaligus dulu itu. Tapi di penghujung cerita pendidikan baginda Nabi besar Muhammad, sampailah kepada kesempurnaan didikan sehingga wanita-wanita semuanya muslimah tutup semuanya. Subhanallah. Dari sisi batiniyahnya sampai kepada zahiriyahnya semua sempurna.
Alhamdulillah kita semuanya umat Islam mendapatkan didikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teruslah kita hadir di majelis-majelis ilmu, teruslah kita menyerap ilmu-ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belajarlah kita mengamalkannya, belajarlah kita mendakwahkannya. Bagaimana akhlak Nabi itu, bagaimana akhlakul karimah itu, bagaimana amal soleh itu, bagaimana kalimat thayyibah itu, kita semuanya dakwahkan sama-sama. Di samping kita mengamalkannya, di samping kita terus mengkajinya tiada henti, melewati banyak judul-judul majelis-majelis taklim atau judul-judul tabligh akbar. Apa judulnya, peringatan itu dan peringatan ini. Pada hakikatnya semuanya di majelis-majelis seperti ini adalah bagaimana kita pentingnya menyerap ilmu Allah, menyerap ilmu Rasulullah. Bagaimana kita pentingnya mengenal Allah dan mengenal kebesaran Rasulullah, mengenal ajaran Allah, ajaran Rasulullah, untuk kita amalkan, untuk kita dakwahkan, supaya terbentuk komunitas di dunia ini yang sempurna, supaya terbangun manusia-manusia suci, manusia-manusia terpuji, manusia-manusia unggul, manusia-manusia terdepan, manusia-manusia yang wangi semuanya, manusia-manusia yang bernilai tinggi semuanya. Alhamdulillah, Al-Fakir ilallah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada setiap hamba-hamba Allah yang mau berjuang mendakwahkan ajaran ini melalui majelis-majelis seperti ini, tabligh akbar seperti ini, yang diwujudkan oleh ikhwan-ikhwan kita yang sudi mewujudkan acara-acara seperti ini dengan mengorbankan harta lebih banyak, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga. Namun efeknya umat semakin banyak yang pintar, umat semakin banyak yang mendapat hidayah, umat semakin banyak yang mulia, umat semakin banyak yang unggul, umat semakin banyak yang terpuji, umat semakin banyak yang selamat, semakin banyak yang bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perjuangkan oleh kita terus. Jadikan Sumedang ini menjadi kabupatennya para aulia, kabupatennya para ulama, kabupatennya para solehin, kabupatennya para syuhada, kabupatennya ilmu Quran dan Sunnah. Jadikan kota Sumedang menjadi kota rahmat, kota barokah, bahkan kota karomah. Insyaallah bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, walhamdulillah ala kulli hal, wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirra asrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatnya di mana ini? Ujang. Satu beralumpat saja. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله.
هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر دين مؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين مؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 وصف بالسبع المثاني وحوالت فالمعاني فله في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله
الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله وصلنا ببسم الله وبالهادي رسولنا وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة وبالهم وبالغمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله يا حبيبي أحمد يا